Bismillah, selamat datang kembali di channel saya. Di video saya kali ini saya ingin membagikan RPP daring dan luring atau kombinasi yang sudah saya buat dan semoga ini bermanfaat. Jadi sharing saja ya, silahkan kalau ada yang ingin memberikan kritik, saran, silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke videonya, silahkan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini. Dimulai pada bagian identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok. Di sini adalah ruang dan interaksi antar ruang, lalu kemudian alokasi waktu. Alokasi waktu biasanya adalah 2 kali 40 menit untuk SMP, jadi karena 50% luring atau tatap muka dan 50%-nya dalam jaringan atau daring, jadi nanti akan saya pisah, tapi tujuan pembelajarnya masih saya satukan. Selain KD pengetahuan dan KD keterampilan yang saya tuliskan dalam tujuan pembelajaran yang diharapkan akan didapatkan peserta didik, saya juga menuliskan karakter yang diharapkan. Komponen RPP yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Di sini kegiatan pembelajaran tatap muka atau luar jaringan adalah yang pertama kegiatan pendahuluan, yaitu berdoa, mengucap salam, menyanyikan lagu wajib, lalu kemudian cek kebersihan, mengecek kehadiran peserta didik, lalu kemudian melakukan apersepsi. Apersepsi bisa banyak hal yang bisa dilakukan, ini salah satu contohnya yaitu menyajikan gambar. Lalu kemudian memotivasi peserta didik, baik apa yang bisa didapatkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari materi ini. Selanjutnya yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, ini akan disampaikan juga pada kegiatan pendahuluan. Jadi peserta didik akan tahu tujuan belajar hari ini itu apa. Lalu kemudian pada kegiatan inti 20 menit yaitu menstimulus peserta didik dengan menayangkan video ruang dan interaksi antar ruang yang telah dibuat oleh guru. Peserta didik mengamati video tersebut lalu kemudian diminta menuliskan apa yang ingin ditanyakan terkait dengan isi video pada selembar kertas. Lalu kemudian nanti kertas-kertas itu akan dikumpulkan dan peserta didik diajak untuk menyeleksi pertanyaan manakah yang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu kemudian peserta didik mengumpulkan informasi atau data untuk menjawab pertanyaan dari berbagai sumber seperti buku siswa ataupun smartphone. Lalu kemudian peserta didik akan mengolah informasi yang telah dikumpulkan, lalu kemudian mempresentasikan hasil simpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan. Lalu peserta didik lain diminta untuk menanggapi. Dalam kegiatan penutup, peserta didik bersama guru membuat simpulan atas jawaban dari pertanyaan. Lalu kemudian guru melakukan penilaian pengetahuan dengan tes lisan kepada peserta didik, lalu kemudian menyampaikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang akan datang. Setelah itu, di sini pada komponen RPP yang ketiga adalah penilaiannya ya. Jadi di sini akan dituliskan teknik penilaiannya, yaitu sikap melalui pengamatan, kompetensi pengetahuan melalui tes lisan, dan penilaian kompetensi keterampilannya melalui presentasi. Kita akan beralih ke RPP daring. RPP daring ini sama 1 kali 40 menit. Lalu kemudian tujuan pembelajarnya juga sama. Lalu kemudian kita akan masuk pada kegiatan pembelajaran atau komponen RPP yang kedua. Nah, untuk kegiatan pendahuluannya, guru membuka pembelajaran dengan salam ucapan syukur, mengawali pembelajaran dengan bacaan basmalah. Lalu kemudian mengecek daftar hadir peserta didik. Ini akan dilakukan semuanya melalui grup WhatsApp sekolah. Lalu kemudian melakukan apersepsi dengan cara mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan diberikan, lalu memotivasi mengaitkan materi dengan manfaat di kehidupan, lalu kemudian tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan inti 20 menit, yang pertama guru menjelaskan materi contoh interaksi antar ruang di daerah sekitar secara singkat melalui video singkat yang dikirim melalui WhatsApp group. Peserta didik memperhatikan tayangan video tersebut dalam WhatsApp group. Lalu kemudian guru membimbing siswa dalam pembuatan gambar atau video interaksi antar ruang yang terjadi di daerah sekitar tempat tinggal peserta didik.
Lalu kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya hal-hal yang belum jelas, lalu kemudian mereka akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, lalu kemudian akan diolah informasi yang telah dikumpulkan, lalu kemudian mereka ditugaskan untuk menyajikan hasil olahan informasi tersebut atau data tersebut ke dalam gambar atau video singkat yang berdurasi 3 menit. Jadi peserta didik diberi kebebasan untuk memilih akan membuat gambar atau video. Lalu kemudian peserta didik mengirim hasil gambar atau video tersebut ke dalam WhatsApp guru. Pada bagian penutup, peserta didik bersama guru membuat simpulan melalui grup WhatsApp, lalu kemudian guru melakukan penilaian keterampilan dan pemberian tugas untuk membaca materi selanjutnya. Pada komponen RPP yang ketiga, penilaian yaitu penilaian kompetensi keterampilannya melalui gambar atau video yang telah dibuat peserta didik. Untuk rincian mengenai penilaiannya bisa dibuatkan dalam lembar tersendiri, mulai dari sikap, pengetahuan, sampai keterampilan, itu pada bagian lampiran RPP. Terima kasih telah menonton videonya, semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih, wassalamualaikum.